Oke, Shalom semuanya, selamat sore, selamat datang dalam tour kita kembali hari ini ke Faithfulness CK7 pada tanggal 2 Oktober 2021. Dan pada sore hari ini saya Owen, saya tidak sendirian tapi ditemani oleh Bapak Ketua Rohani, Papa Ketua Rohani sungguh luar biasa, Ko Chandra. Shalom Ko Chan. Shalom, shalom semuanya, adik-adik semuanya, shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, yes. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya betul, Amsal 17 ayat 22 ya, Beb. Iya, Wan, kalau Ya, itu di pipi kiri kanan ada tanda apa sih, Wan? Tanda bahagia karena punya Tuhan Yesus dalam aku. Wis. Maklum, Pak. Yang sudah masuk sekolah teologi jawabannya beda, Pak. Iya. Kayaknya ada sesuatu deh yang dikangenin deh di sebelah pipi kiri, sebelah mata. Oh, yang dikangenin cuma hadirat Tuhan doang, Kocan. Hadirat Tuhan. Dia yang namanya si Aduh. Wow, seneng banget ya. Tapi Wan, jangan lupa nanti tanggal 23 Oktober nih. Aduh. Wah, ada apa nih Kocan 23? Penasaran aku, Kocan. Pokoknya rahasia deh, catat tuh sama teman-teman tuh ya, semuanya tuh. Ada Nathan, semuanya ada Jojo, ada Angel, ada Melvin. Catat semua 23 Oktober hadiahnya. Wow, hadiahnya itu kayak di 1 Korintus 2 ayat 9, Wan. Wah, apa tuh bunyinya, Kocan? Kita buka dulu nih. 1 Korintus 2 ayat 9. Ayo siapa yang bisa nebak? 1 Korintus 2 ayat 9, nggak boleh lihat Alkitab. Ini udah hafal mati loh. Wih. Coba nyanyinya gimana, Wan? 1 Korintus 2 ayat 9. Kalau pakai gerakan doang gampang sih, Kocan. Udah nebaknya. Wah, Nathan langsung deh, Nathan. Coba, langsung tapi Nathan seperti ada tertulis apa yang tidak pernah oleh mata, betul mata, dan yang tidak pernah timbul dalam hati, dan tidak pernah didengar oleh telinga, benar, dan yang tidak pernah timbul dalam hati. Wan, kan nebaknya, ada lagunya loh, Wan. 1 Korintus 2:9, gampang nebaknya ini, udah keren. Ada lagunya loh, Wan, jangan lupa. Oh iya betul. Coba Abed nyanyi, Beb. Pernah dilihat mata. Kocan langsung jatuh oleh Abed WL Kocan. Didengar telinga. Silakan, Wan. Nah, itu kalau kita dilihat mata belum, didengar telinga kita kasih rahasianya. Pokoknya hadiahnya itu apa yang nggak pernah dilihat mata, nggak pernah didengar telinga, nggak pernah timbul dalam hati. Nantikan 23 Oktober, ajak teman-teman. Semakin banyak teman, semakin banyak hadiahnya. Wih, iya, betul. Owen mau bawa berapa orang? Wah, banyak nih Kocan yang aku undang nih. Berapa, Owen? Wah, pasti ada 10 jiwa yang aku mau bawa untuk kemuliaan nama Tuhan, Kocan. Oh, 10 nggak cukup, Wan. Aku bawa 20, Wan. Waduh, banyak banget. Wan, oke, minimal hari ini Owen rencana mau bawa 10. Wan mau tanya, Wan, dari yang 10 cewek berapa, Wan? Aduh. Hanya aku dan Tuhan yang tahu, asik. Sombong sekali, sombong nih. Nih, aku mau tanya juga nih sama Kak Kristi. Kak Kristi mau bawa berapa orang di tanggal 23 Oktober? Ya, catat dari sekarang nih. Hari ini tuh tanggal 2 Oktober. Tinggal 3 minggu lagi. 3 minggu lagi. Iya, betul-betul. 10 orang, Pak Chan. Wah, 10 ya? Aduh. Kalau tadi sama Owen, berapa banyak ceweknya? Sekarang sama Kristi, berapa banyak cowoknya? Waduh, itu tuh. Masih tanda tanya. Masih tanda tanya ya.
Nah, kalau Abed bawa berapa, Bet? 20, Pak. Wih, Kita undang semua aduh, kolega-kolega biar wih, datang semua. wih, keren, keren, keren. Nah, sekarang kita tanya Nathan nih. Nathan mau bawa berapa, Nathan? Owen 10, Kristi 10, aku 20, Abed 20. 23 Oktober, Nathan bawa berapa? Kurang tahu Kak sih. Aduh, siapin dulu, Nathan. Siapin dulu ya, mulai dari sekarang ya. Oke Kak. Sepu- Wih, tepuk tangan dulu dong buat Nathan. Ini lagi mau siapin. Wow. Nah, Meltrin mau bawa berapa Meltrin nih? Meltrin nih. Ya, teman-temannya ajakin Meltrin. Seru banget. Nggak ada teman sih sebenarnya. 10 Hmm? kayaknya. Seru. Wih. Wah, dahsyat ya Meltrin. Wow, keren banget ya. Aduh, bocorannya apa ya? Hadiahnya lebih dari 10 loh. Hadiahnya 20. Gimana kalau kita siapin lebih dari 10? Aduh, Boleh 10 banget mah terlalu kecil Kocan. ya. Kecil Boleh banget tuh. ya. Wow, banyak banget. Wih, dahsyat jadi pengen nih ya. Aduh, ada Nathan, ada Meltrin nih. Tadi aja dijumlahin berapa coba hitung ya. Meltrin 10, aku 20, 30. Ya, Kak Kristi 10, 40. Owen 10, 50. Abed 20, 70. Nanti Nathan minimal 10, 80. 77 jiwa. 80. Wih. Waduh, nanti Angel sama siapa? Ayo, sama siapa? Angel bawa burung-burung untuk ikut juga. Aduh, keren banget. Ada videonya nggak sih, Bet? Ada videonya nggak, Wen? Wah, ada dong Kocan. Ada dong. Aduh, Abed boleh ditampilin Beb videonya. Nah, sebetulnya aku siapinnya buat nanti nih setelah kita dengar sharing firman Tuhan nih, karena kita udah benar-benar pengen dipenuhi dulu nih ya teman-teman sebelum kita diberi lihat dulu nih ya. Jadi nanti kan waduh. akhir sesi jangan keluar dulu 23 Oktober Wis. pengumumannya nanti di akhir sesi. Iya. Nah, wah Iya, udah ada betul. videonya ya. Waduh, disembunyiin sama gembala kita nih, Wen. Aduh, disembunyiin nih, Wen. Aduh, Aduh. Abed mah parah banget ya. Nah, teman-teman jangan lupa 23 Oktober kita juga sama-sama akan memuji, memuliakan dan mendengar firman Tuhan dan mendengarkan setiap kesaksian dari teman-teman kita yang pasti sungguh menguatkan kita. Kira-kira apa tuh temanya? Pasti banyak yang nanya ya, Kocan, betul nggak? Eight. Temanya apa nih, Kocan? Boleh nggak dikasih tahu, Ah, Kocan? Oh, boleh boleh dong. ya. Depannya hurufnya P, ya. Belakangnya N, alias penasaran. Jam berapa, Bet? Ntar nih untuk Nathan catet juga. Nathan tadi Melvin belum catet nih. Ya, sama Angel juga belum catet. Jam berapa nih? Jam 4 sore sama seperti ini, seperti luar Wih, biasanya. wah, Siap ya dahsyat jam teman-teman. 4 keren. Waduh, Nathan udah kasih jempol jam 4, Nathan. Nggak boleh kemana-mana di sini. Stay tune. Tapi yang dapat ya, waduh, udah deh, jangan cerita terus deh. Ntar kebocoran deh. Iya, betul. Jangan dikasih dulu ya, Kocannya. Buat penasaran doang nih, aduh. Iya, betul nih. Aku mau ajakin semua teman-teman nih, kita penuhi nih. Ratusan nih yang ikut yang join nih. Wow. KKR Cool Fatfulness yang pertama. Uh. Oke. Nah, sekarang kita terusin dengan Owen kembali. Silakan Owen. Oke, shalom semuanya. Kita akan siap memulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Bapa buat anugerah-Mu, buat campur tangan-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pimpinan-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu. Kalau kami boleh memasuki di bulan yang baru Bapak, yaitu di bulan Oktober, Bapak kami bersyukur bagaimana
penyertaan Tuhan begitu sempurna bersetiap kami pada saat kami di bulan September. Tapi kami percaya Tuhan penyertaan-Mu yang sempurna selalu beserta dengan kami semua ya Bapa. Bapa, kami akan memulai ibadah kul kami pada sore hari ini. Biarlah hanya nama-Mu Tuhan, nama-Mu Yesus yang ditinggikan, nama-Mu oleh Roh Kudus yang dimuliakan ya Bapa. Terima kasih berkati setiap kami semua yang akan ibadah pada sore hari ini. Biarlah setiap pujian, pengagungan, kemuliaan kami berjanji Tuhan. Hanya bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Jadi sekarang, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami siap memulai ibadah pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Silakan Abed. Haleluya. Yang siap ibadah sorakan haleluya. Ya. Shalom, selamat sore teman-teman semua. Wah, dahsyat. 10 juta jiwa yang hadir. Amin. Seberapapun yang hadir itu tidak menghalangi kita. Setuju ya teman-teman? Ya, karena kita mau berkumpul, mau mendengarkan sharing firman Tuhan yang pasti powerful banget. Dan sayang sih buat dilewatkan. Setuju ya? So, sebelum kita memulai ibadah kita, kita naikkan satu lagu, Ajaib Kau Tuhan, yang bisa berdiri sorak-sorai bagi Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. masing-masing yuk. Kita serangan haleluya.
katakan haleluya. Dahsyat teman-teman, amin. Haleluya, puji Tuhan. Dahsyat, dahsyat ya. Apa yang kalian dapatkan dari lagu ini? Wan, apa Wan? Ya benar-benar gue tuh diingetin kayak Tuhan tuh benar-benar ajaib banget ya dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan tuh nggak pernah berubah banget, Bet. Amin. Amin. Setuju, setuju make banget ya. Kasih Tuhan tak berubah. Ya, dulu, sekarang dan selama-lamanya kasih Tuhan selalu sama. Amin, teman-teman. Ya. Amin. Di Alkitab berkata bahwa kita diberikan kuasa. Ya. Oleh sebab itu, Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang. Setuju? Ya. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama naikkan satu lagu lagi, lebih dari pemenang. Haleluya. Bahwa kita umat yang lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa darahnya. Katakan jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Satu kali lagi katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kami percaya Tuhan, percaya Tuhan di pihak kita. Angkat tangan kita semua, dengan iman kita berseru, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lambaikan tangan kita, katakan haleluya. Kibarkanlah pancingnya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Dengan iman kami mau berseru pagi hari ini. Mari sama-sama kita sekali nyatakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa. Katakan jika Allah di pihak kita, siapa dapat kita lebih dari. Mari sekali lagi lambaikan tangan, katakan haleluya. Kibarkanlah pancing Yesus, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama kita tepuk tangan tinggi di atas kepala. Siapa yang lebih dari pemenang? Haleluya, kami lebih dari pemenang. Amin. Mari sama-sama ikuti saya, katakan kita lebih dari pemenang. 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 Katakan kita lebih dari pemenang. Jangan ada yang ketinggalan, katakan jika Allah di pihak kita.
Puji nama Tuhan. Kita umat yang lebih dari pemenang, katakan. Haleluya. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Amin teman-teman. Kita semua, Abed, Owen, Kristi, Jojo, Angel, Nathan, Meltrin, dan semua kita ada lebih dari pemenang dalam Tuhan. Amin. Ada kok. Haleluya. Halo. Bentar. Ya, Bet. Halo. Suara kalian kok kecil. Sorry. Oh, pantas. Sorry teman-teman. Dahsyat. Haleluya. Ya, mohon maaf tadi ada trouble di audio. Wow. Yang diberkati lambaikan tangan, suarakan haleluya. Dahsyat. Ya. Kita lebih dari pemenang karena kita anak-anaknya Tuhan Yesus. Setuju? Kalau kita bukan anak Yesus, kita mah anak-anak dunia. Jangan mau kalah sama dunia. Dunia berkata A, tapi kita lebih dari pemenang. Amin. Wah. Amin. Ya. Amin. Amin. Luar Haleluya. biasa. Kenapa aku jadi semangat sendiri? Ya. Ya, Wan, apa sih Wan yang kamu tangkap dari lagu itu, Wan? Ya, tadi dari yang aku tangkap bahwa kalau kita dalam Tuhan pasti kita semua lebih dari pemenang ya. Bahkan kuasa iblis pun Tuhan sudah patahkan, Tuhan sudah hancurkan semuanya, Tuhan sudah menuntaskan semuanya melalui darahnya yang kudus, melalui pengorbanan di atas kayu salib. Itu Bet. Yes. Dahsyat ya. Karena kita lebih dari pemenang, maka kita percaya bahwa Tuhan telah menyertai kita. Amin, teman-teman. Setuju ya? Coba dong yang lain kasih input dong teman-teman. Setuju teman-teman? Lambaikan tangan ya, setuju? Luar biasa, mantap ya. Kita lebih lebih dua arah ya teman-teman ya. Karena satu arah doang terlalu kaku kita ya. Karena kita percaya karena kita lebih dari pemenang, kita percaya Tuhan menyertai kita. Setuju? Karena itu kita persiapkan hati kita, ya. Karena sebentar lagi kita akan menyambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kristi. Sebelum itu kita naikkan satu penyembahan. I believe for God our Father, ya. Kita siapkan hati kita. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I
I believe. Haleluya. Kita berterima kasih sama Tuhan yuk. Kita mau bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Kita mau mengucap syukur. Terima Di rumah kita kasih masing-masing. Tuhan. Engkau Jangan diam. baik. Kita buka suara kita. Terima kasih. Kita sebut Tuhan itu baik. Yuk, teman-teman yang bisa Kau berbahasa ajaib, roh. Tuhan. Yuk, syaralabatakalabalaba. Yang bisa berbahasa roh. Kasih Mari kita Tuhan. bersama-sama membangun rohanian. Engkau baik. Anda bara. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, untuk penyertaanmu sepanjang kehidupan kami, terutama untuk sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih udah mengumpulkan kami di Zoom meeting kali ini, seberapapun kami yang ada Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan hadir bersama dengan kami di tempat masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau belajar bersama-sama tentang firman-Mu Tuhan. Tuhan, bantu kami untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Bantu kami untuk bisa saling menguatkan dan kami bisa dikuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mau serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Enggak kakakku banget, kita mau games dulu guys. Yuk, kalian tahu Kahoot nggak? Halo, tahu Kahoot nggak? Ayo buka Kahoot. Buka Kahoot di apa namanya Google, searching Kahoot gitu. Nih kayak gini nih, ntar ya. Aku screen dulu nih, screen share. Nih kayak gini nih Kahoot. Ada tuh di Google. Kita tungguin kok. Yang udah, ih luar biasa Nathan. Meltrin, ayo Meltrin. Meltrin. Yang mana ya? Ini mana ya, Chris? Buka Kahoot aja di Google. Kalau yang udah punya aplikasinya mah Cincai bisa. Angel Jojo bisa Kahoot? Buka Kahoot? Mau ikutan? Sudah? Sebentar, tunggu yang lain dulu. Nih, sambil loading game pin. Nah, kita lihat nih pemainnya siapa dulu nih. Siapa aja. Sebenarnya ini gamesnya nggak ada sangkut pautnya sama sharing firman sih, cuman ini buat apa pengetahuan kalian gitu. Nggak juga sih, nggak buat pengetahuan. Apa ya? Ya udahlah, nantilah lihatlah di dalamnya bagaimana ya. Wah, Meltrin duluan luar biasa. Nathan mantap. Wih, Nathan ada apinya. On fire terus nih, luar biasa nih Nathan. Boleh lah nanti. Boleh. Mana nih Owen sama Abed nih? Nggak joinan nih. Waduh, kacau nih. Ayo. Owen. Masa kalah sama Nathan dan Meltrin? Wait ya, Chris. Oke, ditunggu. Ditunggu. Wah, mantap. Baru 2 orang. Sabar ya, Nathan dan Meltrin. Kita nunggu 2 teman. Wih, Abed duluan, Owen belum. Enggak apa, kita tunggu Owen. Kalau Kocan Whiteboard boleh nggak, Chris? Boleh. Tapi boleh. Kocan boleh.
Jangan, aku jadi jurinya aja deh. Ya boleh jadi jurinya lebih baik sih Pak. Owen mana Owen? Tahu nih belum ada Owen, baru 3. Kristi nanti yang Tunggu menang ya kasih Coach hadiah Chan. dong, kasih hadiah dong. Hadiahnya nanti rahasia. Oh, asik. Tunggu tanggal 23. Oh, sekarang hari ini juga kita kasih hadiah deh, kita kasih kaos deh. Wih, Asik. asik. Makasih ya Pak Chan. Owen mana Owen? Langsung aja Owen di Mana Owen? di webnya. Langsung Di aja web Kahoot. Ya bentar-bentarnya signal lagi problem banget ya. Ditunggu. Sebentar ya geng, signal. Ini udah masuk nih sebentar ya. 53. Meltrin nomor 1 paling cepat ya. Duluan Iya. ya. Wow. Meltrin selalu terdepan. Wah. Dan tercepat. Wih, mantap. Oke, kita mulai. Kuy. 1, 2, 3. Itu di Google ya? Kakak, Ya, dia. Betul. Kok cuma satu yang jawab? Oke. Tadi aku baru mau jawab loh, Nathan. Abed nih, benar. Lagi, pertanyaan kedua. kakak, Kecepatan ya? kakak, Iya. itu di Google ya, download. Wah, salah. Siapa nih? Kita lihat siapa yang betul. Jangan dibuka. Abed lagi. Abed lagi. Bosan. Lupa. 1, 2, 3. Nathan tanya tuh gimana Oh, caranya? udah gitu ya. Kita ulangi lagi deh ya. Jawab aja yang pilih jawaban yang benar antara yang merah, kuning, hijau, biru. Waktunya kecepatan nih Kakak Kristi. Kecepatan ya. Iya, waktunya kecepatan nih Kakak Kristi. Buset dah. Wih, Nathan langsung. Siapakah pengganti Elia? Oh, 100 nih. Wih. Lagi. Saulus. Nama lain dari Paulus. Nama asalnya Paulus. Meltrin ngejar nih. Iya, Meltrin ngejar. Luar biasa. Wih. ayo dong, Kocan juga ikutan Kocan. Biasanya Kocan. Aku juri dong. Ntar gimana hadiahnya dong? Ayo. Itu gambar apa ya? Oh, Itu siapa? Itu Owen itu. Ya Allah. Keren banget tuh. Bener-bener. Lagi. Ah, itu tahu banget tuh. Siapa tuh? Kebangetan loh, gue ngambil foto-foto gua bener-bener. Fans banget. Kocan ya. Ih, gue ngefans banget, parah sih. Parah, gue ngefans sama Owen. Lanjut. Parah nih anak. Oh, iya.
Ayo. Udah 3 ya, next aja lah ya. Betul nih semuanya, luar biasa. Wih, wih. Loading, loading. Kedengeran nggak? Nggak ada ya suaranya? Nggak kedengeran. Nggak kedengeran, iya. Chris. Mesti share sound. Kita apa ulangi ya? Ada yang nebak loh, walaupun sudah nggak kedengeran, hebat loh itu. Iya, tapi salah. Tunggu ya. Kenapa ada kocar muncul? Buset dah. Gimana Chris? Apakah ada problem? Next. Nggak denger ya? Nggak kedengeran Chris. Ulangi. Ya, belum. Tuh udah jawab ya? Iya, gue udah jawab loh. Gak ada yang jawab benar. Wih. Meltrin. Luar biasa. Oh, bukan. Yang ketiga. Yang pertama jelas Abed. Selamat Abed, yang pertama, hebat. Oke. Masih. Feedback. Halo, cek. Seru ya, tadi ada pertanyaan yang keempat tuh yang paling seru tuh ada alis seseorang. Kelima tuh. Lupakan kocar. Nah, luar biasa. Lain kali kayaknya mesti dilamain nih. Pemenang pertama si Abed, kedua Owen, ketiga Meltrin. Jadi yang dapat Meltrin dong ini. Wih, selamat. Seru-seruan aja. Sama Jojo dapat hadiah deh. Ya, untuk Owen sama Hadiahnya apa, Kocan? Surprise. Surprise. Nanti minta alamatnya Nathan juga sama Angel tuh, Jojo ya. Kalau Owen Terima sama Abed kasih. kita kasih Kita ya. Kita kasih. Oh, boleh Pak.
Kita kasih Oh, hadiah. setuju. Yuk, setuju sekali itu saya. Asik ya. Kalau Melvin udah tahu alamatnya, Nathan belum, Angel Jojo Nathan juga yang belum. belum. Betul. Kalau Oke. kalau boleh sih, yang si pengirim itu sih yang email aja langsung tanpa Gojek. Apa tuh? Nggak, kalau boleh si pengirim langsung, jadi jangan pakai Gojek, dia langsung kirim hadiahnya. Asik. Alias Kocan yang kirim ke kita semua. Datang Ke langsung. Padang dong, ke Padang dan ke Bandung. Ah, betul. Ini kita udah Buset begitu. deh. Hari ini aku nggak mau ini ya, nggak mau terlalu yang apa ya, ya biasa aja lah, biasa aja. Kita nggak usah serius, santuy ya santuy, kayak di pantai ya kan. Hari ini kan temanya encourage to be encouraged, dikuatkan untuk menguatkan nih hari ini. Aku ada pertanyaan untuk si siapa ya? Meltrin deh, Meltrin. Pertanyaan pertama, pernah nggak dikuatkan dan menguatkan Meltrin? Pernah. Pernah. Pernah? Wah, luar biasa. Gimana cara kamu dikuatkan Meltrin? Dikuatkan itu memuji dan menyembah Tuhan. Wah. Kalau menguatkan gimana caranya menguatkan ke sesama? Sama ya gitu ya. Ya itu versi Meltrin jangan yang kayak terpaku gitu. Terus misal menguatkan tuh kayak misal kayak dengan kata-kata yang membangun atau dipeluk atau ditelepon pas waktu ada apa namanya waktu terus Meltrin curcol kan beda-beda. Terserah Meltrin. Biasanya aja, biasa Meltrin bagaimana? Gimana cara menguatkan Meltrin? Kan Meltrin punya teman tuh. Punya temen, entah temen deket, entah temen yang baru dikenal. Kayaknya nggak mungkin ya kalau temen baru dikenal. Ya temen deket lah. Kalau misalnya, Meltrin, gue nih lagi berantem sama cowok. Aku lagi berantem sama cowokku nih. Gimana ya? Gitu. Atau enggak, aku lagi ada masalah nih di keluarga. Atau aku lagi bingung nih milih apa, milih itu, ini itu gitu. Terus Meltrin, gimana cara Meltrin untuk apa menguatkan dia tuh gimana? Dikuatkan ya. Menguatkan. Ya menguatkan. Tuhan sendiri yang akan jalan di depanmu dan menyertai engkau. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Kalau setelah Meltrin dikuatkan nih, kan tadi dengan membaca firman kan, dengan kayak pujian gitu. Nah, dampak setelah Meltrin melakukan itu tuh apa, Meltrin? Apa ya? Dampak kayak misal kamu sendiri yang lebih dikuatkan atau dapat rema tuh apa ya kayak ada pantulan suara. Recording in progress.
Chris masih ke-mute, Chris. Dah, oke. Sorry. Apa dampak setelah Meltrin dikuatkan? Kayak misal, apa namanya? Aku lebih kuat nih, aku lebih berani menghadapi apa yang nggak tahu di depan nanti gitu. Atau gimana? Halo, Meltrin? Meltrin masih di situ? Chris, kalau nggak dilanjut aja, please. Lanjut dulu. Oh, oke. Terus, Halo? ya. Terus kalau dampak setelah Meltrin menguatkan orang, Apa? kalau apa dampak setelah Meltrin menguatkan orang? Menguatkan orang. Seperti dijampa gitu sih. Oh, jadi kayak dua arah jadinya ya. Ya, seperti dijampa gitu. Terus hari-hari ini ada nggak teman di sekitarnya Meltrin yang kira-kira tuh butuh dorongan, butuh kekuatan, butuh motivasi gitu nggak? Nggak ada, tapi aku yang butuh dorongan. Wah. Aku yang butuh dorongan ke mereka. Oh, oke. Kita bantu untuk menguatkan dan dorong juga ya Meltrin. Terima kasih Meltrin. Ya. Selanjutnya Nathan deh, Nathan, shalom Nathan. Shalom Kak. Ada pertanyaan nih buat Nathan. Pernah nggak Nathan dikuatkan dan menguatkan? Pernah Kak. Pernah ya? Ya, pernah. Tapi tadi apa tapi? Iya, dikuatkan lebih bukan Nathan, tapi kan di sini kayak misalkan nggak ada kayak kakak rohani nggak ada ya kayak di sana gitu. Jadi Nathan ngambil waktu sendiri berdua khusus sama Tuhan. Jadi Tuhan sendiri gitu kalau mau. Tuhan tuh selalu nguatin Nathan, mau di sekolah, mau di manapun itu selalu dikuatin gitu Kak. Tapi bukan lebih ke orang yang nguatinnya, jarang lah, sedikit bahkan. Terus gimana cara Nathan dikuatkan? Cara Nathan dikuatin banyak. Nathan itu pernah bingung gitu kan, stres, depresi juga. Nah, dikuatinnya ya itu tuh deketin diri ke Tuhan. Ya misalnya Tuhan mau kita baca firman nih, terus di setiap penyembahan Nathan misalnya berdua gitu kan, khusus berdua sama Tuhan, di situ ada kuasa baru gitu, ada power, ada sesuatu yang ada jawaban baru gitu. Di situ Nathan dikuatkan. Wah, berarti melalui pujian, melalui firman yang udah Nathan baca tuh kayak di situ kayak ada power gitu ya, kayak ada sesuatu yang diingatkan lagi ke Tuhan, ya apa dari Tuhan gitu ya. Iya Kak. Terus gimana cara Nathan menguatkan? Nathan pernah kan menguatkan? Menguatkan seseorang maksudnya? Iya, menguatkan seseorang. Iya, pernah. Dan gimana caranya? Oh iya, gini. Jadi sebenarnya di sini tuh banyak juga yang butuh motivasi, butuh butuh apa ya? Butuh kayak butuh dorongan untuk orang-orang yang butuh dorongan untuk dikuatkan gitu. Nathan caranya itu ya ngajak mereka untuk, bahkan Nathan ini waktu pelayanan di bukan pelayanan gitu ya, tapi di online juga. Nathan itu banyak banget di chat gitu kan. Kalau boleh sharing, ada juga yang Nathan ditanya nih tentang tentang ilmu gaib gitu kan ya Kak. Tapi Nathan suruh mereka tuh untuk deketin diri sama Tuhan. Mereka nanya-nanya juga gitu. Di situ Nathan nguatin mereka gitu.
Oh, ilmu-ilmu gaib ya kayak takut gitu-gitu. Banyak sih. Jadi sebenarnya ada yang Oh, ngechat Nathan tuh ada banyak di grup Telegram kan. Banyak nanya gitu tentang ini itu gitu. well. Terus dampak setelah Nathan dikuatkan itu tadi dapat power gitu ya, dapat power. Oke. Itu udah dijawab. Terus yang kelima nih, dampak setelah Nathan menguatkan teman-teman Nathan nih gimana nih? Oke, dampaknya ada banyak. Sebenarnya ada banyak sih. Tapi setiap Nathan udah ngemotivasi orang, udah nolong orang, Nathan kayak udah ngerasa lega aja gitu. Udah kayak gimana? Terima kasih Tuhan. Itu jiwanya, maksudnya biasanya orang-orang tuh suka ngelakuin hal-hal bodoh gitu kan ya. Tapi Nathan seneng banget. Dia misalnya justru semakin dekat sama Tuhan, dia semakin memperbaiki dirinya gitu, nggak terpuruk dalam masalahnya doang gitu. Lega lah gitu, lega. Lega ya. Lega berarti lega di Nathannya juga gitu ya. Terus teman-temannya Nathan juga dikuatkan gitu ya. Luar biasa nih Nathan ya. Ternyata ya. Mantap, mantap. Terus Nathan, berarti hari-hari ini banyak dong ya teman-teman di sekitar yang butuh dorongan kekuatan motivasi dari Nathan. Iya sih, banyak sebenarnya, bukan dari Nathan doang. Sebenarnya kita semua ya, kita tuh harus ngedorong teman-teman kita yang kayaknya ngelakuin yang menyimpang nih, misalnya eh, mencuri. Bahkan ada pernah yang kayak diam-diam gitu ngomong ke Nathan, Nat, aku tadi nggak sengaja, dia nyuri gitu, cerita gitu, tapi dia malah sharing ke Nathan. Nah itu di situ Nathan harus motivasi dia, harus ngedorong dia, maksudnya Nathan tuh harus ngasih tahu dia, memperingatkan dia gitu. Ada banyak sebenarnya. Wow. Terus kalau Nathan motivasi ke teman-teman tuh pakai ayat kak? Maksudnya pakai pasal atau sekedar hanya kamu semangat ya gitu, atau gimana, atau ngeluangin waktu terus nelpon itu, atau gimana nih Nathan? Ya, kalau Nathan tuh jarang pakai pasal-pasal, tapi kalau misalkan dia nanya-nanya, bahkan Nathan juga pernah kayak orang-orang yang tanya tentang kekristenan yang bukan Kristen tapi nanya ke Nathan. Nathan heran banget gitu. Nah, terus Nathan kasih nih ayat-ayatnya gitu. Dia mungkin kayak dia kayaknya mau belajar tentang Kristen, dan dia nggak mau, Nathan tuh mau ngajak dia untuk nggak nganggep tentang kekristenan itu jadi di mata dia kekristenan itu sesuatu yang salah gitu. Terus setelah Nathan bincang-bincang, ngobrol, mau ditelepon, lewat chat, yang penting sharing gitulah, saling sharing, dan dia akhirnya ngerti gitu. Oh, ternyata orang Kristen tuh selalu mengasihi musuhnya gitu, dan lain sebagainya. Kalau Nice. Jadi kayak lebih kita pakai ayat, cuman kita kayak ya itu menurut kita itu udah motivasi gitu ya Nathan ya. Terus kita sharingin ke teman-teman yang butuh gitu ya. Luar biasa ya, ini mantap sekali. Oke Nathan, terima kasih. Tetap mengencourage ya Nathan. Kamu luar biasa. Tuhannya Nathan apalagi. Selanjutnya aku mau dengar dari Owen deh, Owen. On dari pertanyaan kedua, nomor 1 pasti pernah. Nomor 2 gimana nih Owen sama nomor 3? Kalau menurut gua pribadi ya, kalau nomor pertama pernah nggak dikuatkan sama orang, pasti pernah ya. Terus Pernah. Bagaimana cara kamu dikuatkan ya, pastinya dari dorongan dari teman-teman, mentor-mentor yang ada di sekitar aku, bahkan dikuatkan melalui ayat firman Tuhan yang juga pastinya menguatkan buat aku secara pribadi sih, Tris. Langsung pertanyaan ketiga. Oke, bagaimana cara kamu menguatkan? Kalau menguatkan orang pasti sama ya, dengan cara sama memberi motivasi, memberi kata-kata yang bisa membuat orang tuh lebih semangat lagi gitu loh, jangan sampai down juga. Terus
ya pastinya kasih ayat-ayat firman Tuhan juga sih yang mungkin itu juga membantu buat mereka siapa tahu lebih dikuatkan gitu loh. Terus dampak setelah dikuatkan adalah ya benar-benar kayak apa ya, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan buat hidup aku juga pribadi. Nah, dampak setelah menguatkan pastinya ya orang-orang yang lain pun juga benar-benar diberkati dari setiap kata-kata yang aku sampaikan juga gitu loh. Terus yang terakhir, apakah ada teman di sekitar yang butuh dorongan, kekuatan, motivasi? Dibilang sih pasti ada ya, ada beberapa juga yang sempat ke aku pribadi gitu loh, dan butuh dikuatnya. Aku buat mereka pribadi gitu loh, gitu. Weh, banyak lah ya yang WA Awan, termasuk itu tuh. Siapa sih yang Oke, thank you Awan. Ya, itulah pokoknya. Thank you. Abid masih di situ nggak? Supaya impas nih. Bet. Impas. Impas tuh apa ya? Impas tuh bahasa apa ya? Ya ampun, tolong. Pertanyaan satu pasti pernah. Udah nggak usah dijawab, Bet. Terus cara kamu dikuatkan, singkat, padat, berapa Anda? Nomor 3. Ya, cara kamu dikuatkan. Oh, nomor 2. Nomor 2. Dikuatkan itu sebetulnya banyak maksudnya tuh alatnya itu banyak. Nggak cuma dari misalnya dari YouTube, dari temen tadi yang Nathan bilang juga kan, saling menguatkan. Terus tadi Owen juga udah bilang, sebetulnya sih udah dijawab semua ya, tapi yang terpenting adalah setelah kita dikuatkan sama orang, setelah kita bahasa apa yang terkenal sih dibilangnya motivasi, diberikan dorongan. Respon kita apa sebetulnya? Kita udah dikuatkan. Kita udah dikuatkan. Terus kita sebelum itu pertama kita curhat. Bro, sis, aku tuh rasanya capek begini udah curhat banyak kali, lebar kali tinggi ya, sudah rumus volume. Habis itu terus dikasih tahu, oh kamu tuh harusnya begini ya, pakai ayat ya, karena firman Tuhan itu dasar utama sih, betul. Nah, ini maksudnya versinya Abed nih, versi Abed, caranya Abed itu untuk dikuatkan gitu. Banyak ya, oke, banyak sumbernya, bisa dari semua platform ya. Oke. Respon kita tuh gimana sih setelah berarti cara kamu menguatkan orang nih gimana nih? Berikan teladan hidup, simpel ya. Simple ya. Kita share pengalaman, kita share perjalanan hidup kita. Ya, aku pernah share sama Owen cuplikan, belum semua, masih panjang sebetulnya. Perjalanan dari yang namanya di gereja A, masuk gereja B, terus habis itu ke gereja C. Oh, itu panjang banget. Terus dari situ ya di-encourage satu hal, bahwa mau jadi jemaat yang kayak gimana, mau nerima pengajaran yang kayak gimana kalau bukan dasarnya dari Alkitab. Setuju ya? Pengajaran banyak, ya doktrin banyak, tapi back to Bible. Nah, itu yang aku terus dorong ya, terus kasih tahu. Zaman now YouTube cari pengajaran Kristen terkini banyak, mulai yang dari kehidupan buah-buah roh sampai akhir zaman juga ada gitu loh ya. Tapi jadi pertanyaan adalah, benar. Sudah kita kerja belum gitu. Nah, cara pengalaman itu juga harus di-share juga dengan yang Alkitabiah dong ya. Nggak mungkin kita bilang pengalaman yang buruk, yang nggak memuliakan nama Tuhan. Oh, jangan banget. Gitu, back to basic ya intinya. Betul. Jadi mantap. Iya, terus dampaknya setelah dikuatkan gimana, Bet? Pasti lebih kuat, lebih tough. Dikuatkan yang pasti sih punya apa ya? Kalau bahasa sederhananya itu punya kayak kayak sudut pandang lah, kayak sudut pandang yang baru gitu loh. Contoh simpelnya gini. Ya. Contoh simpelnya adalah menerima tongkat estafet pelayanan, contohnya begitu ya.
Ini. Terus ketika kita dipercayakan satu pelayanan, ya, udah dipercaya ini, leaders kita percaya sama kamu, sama kita lah tepatnya. Itu apakah kita melakukan? Atau malah kita bilang, enggak dulu, belum siap. Encourage bersama nih. Ya, kalau kita udah saatnya kita next level, ya jangan kita tahan. Gitu kan? Kalau saatnya kita udah upgrade, jangan turun lagi. Handphone aja udah pembaruan sistem, udah pakai sistem yang terbaru. Nggak mungkin handphone pembaruan sistem turun lagi ke sistem yang lama. Iya kan? Berarti kayak pembaruan terus menerus ya. Yes. Upgrade. Oke. Upgrade. Yang terkini tuh apa gitu tuh. Iya. Terus setelah dikuatkan tadi, terus dampak setelah Abed menguatkan Sama ya sebenarnya. Orang yang aku ceritain itu jadi punya pengertian baru. Oh, harusnya begini. Oh, ternyata selama ini saya salah. Itu sih pengakuan dari temanku ya, yang aku cerita. Temanku bukan Owen doang loh ya. Jangan pikir aku cerita sama Owen doang loh. Iya. Aku pernah bilang nyampain satu hal gitu kan. Wah, kita nyampainnya itu jangan kayak orang menghakimi gitu. Oh, kamu tuh ya gara-gara kamu salah begini. Kita ngasih tahu apa menghakimi orang. Gitu kan. Nah, itu tuh. Pakai cara yang benar lah, teman-teman. Gitu ya. Cara yang benar pasti diterima juga baik kok. Ya. Nggak mungkin kita pakai cara yang benar tapi diterima jadi marah-marah. Itu yang PR. Caranya gimana ya? Yang efektif dan efisien. Caranya back to Bible. Back to basic ya. Terus pasti pertanyaan kenapa nggak usah deh, kayaknya pasti ada, nggak mungkin nggak ada, apalagi yang WA Abed tiap hari kayak itu penuh gitu semua ya kan. Ya. Jadi udah nggak usah dijawab. Oke Abed, thank you Bet. Sama. Oke. Selanjutnya ini nggak bisa kembali ini, tunggu. Kenapa nggak bisa dijalanin? Ya, kalau dijalanin pakai kaki. Bisa dioperasikan. Sorry. Salah kata-kata hamba. Coba di itu dulu, di stop share ulang. Coba. Nah, ini dia nih. Yang paling coba siapa ya? Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 nih. Siapa? Meltrin tolong bacain. Meltrin, halo Meltrin. Apakah masih di situ? Halo Meltrin. Oke, Nathan aja. Nathan minta tolong bantu bacain. Yang atas ya Kak? Iya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Terima kasih, Nathan. Ya, jadi kita tuh sebenarnya harus dikuatkan dulu dari dalam diri kita gitu supaya kita bisa menguatkan orang lain. Kalau misalnya diri kita sendiri aja kayak kita kayak belum kuat, ya walaupun itu proses juga sih. Tapi kita juga harus dikuatkan dulu dari dalam gitu kan. Kita harus bangun dulu hubungan sama Tuhan gitu. Kita harus merasa kalau kita tuh perlu Tuhan, kalau nggak tanpa Tuhan, ya kita nggak bisa gitu kan. Buat apa gitu loh. Dan kayak biasanya kalau kita menguatkan itu kayak iya juga ya, oke, pelajaran baru gitu kan. Kadang-kadang kan pasti gitu kan, kadang kayak pedang bermata dua gitu, menusuk ke sana, menusuk ke sini juga gitu, sama-sama gitu kan. Kalau versi yang mudah dibaca nih, marilah kita saling memperhatikan. Jadi
memperhatikan caring each other gitu kan. Dapat saling menolong juga untuk menunjukkan kasih dan melakukan hal yang baik gitu kan. Terus kita seharusnya tidak berhenti untuk berkumpul, maksudnya kan kayak berunity ini kayak gitu, berfellowship, berkomunitas. Tapi marilah kita berkumpul dan saling menguatkan. Kamu harus terus melakukannya karena mengingat hari ini akan segera datang. Kalau versi Inggrisnya nih, ini let us think of ways to motivasi one another, satu dan yang lainnya, dalam kasih dan pekerjaan baik dalam apapun yang kita lakukan gitu kan. Dan and let us not neglect our meeting together as some people do, seperti kebiasaan beberapa orang, tapi encourage one another, apalagi hari-hari ini semakin dekat gitu, especially now that the day of his return is drawing near. Ini kayak bener-bener sama aja sih menyentil saya juga. Terus yang 1 Tesalonika 5 ayat 11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kayak Elia sama Elisa. Terus Paulus yang namanya dulu Saulus mengencourage Timotius, teman sepelayanannya Barnabas. Mereka nggak bisa jalan satu, mungkin bisa, cuman kayak ya butuh saling koreksi satu sama lain gitu, karena kan ya manusia nggak luput dari kesalahan, manusia nggak luput dari kayak hal-hal yang nggak diinginkan gitu kan. Justru dengan kita bersosialisasi, dengan kita ada komunitas, dengan ada temen yang seiman, itu kayak mengingatkan lagi gitu, mereminder apa yang seharusnya kita lakukan supaya kita dalam on the God track gitu. Terus yang dalam versi Alkitab, versi Allah yang hidup, versi Allah yang hidup nih. Jadi hendaklah saudara saling memberi semangat dan saling membangun seperti yang sedang saudara lakukan. Seperti yang udah kalian lakukan itu, jangan berhenti sampai situ, tapi terus lakukan gitu. Karena kan kita generasi Yeremia ini, kita harus maju terus pantang mundur. Kalau versi Inggrisnya, so encourage each other and build each other up, just as you are already doing. Gitu. Terus tadi kan teman-teman udah share nih gimana cara menguatkan dan mendorong sesama. Itu baik sekali semuanya. Luar biasa. Dan di sini ada nih kayak summary-nya, kayak inti-intinya yang dari apa yang udah tadi teman-teman sampein. Yang pertama, berbagi dan memberi. Berbagi dan memberi itu bukan dalam bentuk uang aja, tapi kayak kata-kata motivasi juga, dorongan-dorongan, terus kayak waktu yang disediakan, yang diluangkan, itu udah benar-benar berbagi dan membagi. Bisa tolong dibacakan Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai 37, Owen? Oke. Di apa? Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai 37. Oke. Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-36 sampai dengan 37. Demikian firman Tuhan ya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ya tuh. Kita bisa dapat memberi semangat dan kekuatan dengan berbagi hal-hal yang dibutuhkan oleh sesama gitu kan. Nilainya ya paling cuman 10.000, 15.000, itu dalam nilai ya. Cuman kan kalau kata-kata yang membangun, apalagi doa itu lebih dari sekedar dana uang. Itu udah lebih dari apapun, karena Tuhan Yesus pasti mendengar setiap doa anak-anaknya. Apalagi doa orang benar itu pasti besar kuasanya. Itu terus tetapi kalau misalnya kita juga dilakukan dengan tulus hati gitu, hati yang murni, pure heart, itu pasti akan besar artinya. Itu.
Terus yang kedua, kata-kata yang membangun. Kayak tadi Nathan, Abed, Owen udah bilang, si Meltrin, semangat ya. Kayak rancangan Tuhan tuh lebih besar gitu kan. Mungkin kamu bisa berencana, tapi balik lagi Tuhan yang menentukan. Atau ya banyak hal lah dari yang alkitabiah banget gitu kan. Alkitabiah banget yang itu bisa dijadikan kayak motivasi buat kita pun orang lain juga gitu kan. Terus yang ketiga, minta tolong dong siapa? Nathan dibacain Kisah Para Rasul 11 ayat 23 sampai 24. Oke Kak, bentar. Lagi cari Alkitab nih pasti nih. Halo Nathan? Oke Kak, udah nih. Oke, sip. Kisah Para Rasul 4 ayat 11 ayat 23 sampai 24. Oh, Kisah Para Rasul 11 ayat Ayat 23 sampai 24. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Dua tiga, 24. Karena Barnabas adalah orang baik. lupa. Iya, nggak apa-apa. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Nah, itu Barnabas. Itu sebenarnya ini cerita pertama kali disebut Kristen nih, jemaat-jemaat di Antioquia. Dorongan ini membuat jemaat di Antioquia itu berkembang pesat dan jadi salah satu jemaat yang penting di abad pertama saat itu. Gitu. Jadi kalau misalkan kita jarak jauh pun melalui media sosial, melalui WhatsApp, melalui telepon, video call apalagi, itu lebih lebih kayak berarti gitu untuk bisa menolong teman-teman yang saya tuh mau suicide aja lah, yang sampai itu sampai yang di luar nalar kita sih. Cuma ya karena ada saat ini kebantu sama media sosial, bisa video call, bisa apapun itu platformnya, ya itu semua bisa kita pakai sarana itu untuk menguatkan dan mendorong sesama. Yang ketiga, menolong dan melayani. Abed masih di situ? Yo, hadir. Sip. Hadir. Minta tolong bacain yang Kisah Para Rasul 11 ayat 25. Kisah Para Rasul, sebentar ya teman-teman. Oke. Kisah Para Rasul 11 ayat 25 ya? 5, Ya, demikianlah firman Tuhan. Kisah Rasul 11 ayat 25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Amin. Nah, kalau kita misalnya peka sama kondisi dan kebutuhan orang-orang yang di sekitar kita nih, teman-teman kita gitu kan. Nah, itu kita akan merasa bahwa oke, kita doa dulu nih, paling enggak Tuhan bantu aku supaya aku bisa peka. Ini kenapa nih teman kita gitu kan. Pasti ada selalu kesempatan untuk menolong dan melayani dia walaupun video call atau telepon atau apapun gitu. Thank you Abed, thank you. Yang keempat, meluangkan waktu. Owen minta tolong dibacain Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Oke, baik. Aku tahu dulu. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Oke, 26. Oke. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, nih. Ini udah berkali-kali ya tadi. Meluangkan waktu sambil mengajar banyak orang, meluangkan waktu, tinggal bersama-sama. Kalau sekarang kan nggak mungkin kan tinggal bersama-sama. Kita ya bisa gunain yang tadi saya bilang
platform apapun, media sosial, WhatsApp, sampai chat-chat gitu kan, video call, atau telepon-telepon gitu. Selanjutnya, kita harus dikuatkan dulu untuk bisa menguatkan. Nah nih, kata Zig Ziglar, when you encourage others, you in the process are encouraged because you're making a commitment and difference in that person's life. Encouragement really does make a difference. Artinya, ketika kita bisa mendorong orang lain, kita diri kita sendiri nih, ya juga dalam proses itu gitu. Masih dalam masih proses yang panjang juga gitu. Didorong karena kita itu bisa membuat komitmen dan perbedaan itu ada dalam kehidupan orang yang kita dorong. Anjuran atau dorongan itu memang besar pengaruhnya, kayak gitulah intinya. Nah, dan semuanya itu kalau kita udah punya dasar kasih yang benar, pasti kita akan melakukannya gitu kan, karena kita punya hati yang murni, kita tulus gitu. Terus ya udah, jadi kayak oke, aku melakukan ini ya karena emang aku mengasihi, karena jikalau Allah sedemikian mengasihi kita nih, kayak 1 Yohanes 4 ayat 11 sampai 12, kita kemarin baru bahas sama Owen nih di kuliah yang sebelumnya. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah kalau jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Itu mendorong dan menguatkan orang lain, itu salah satu ekspresi kasih kita ke sesama kita gitu. Karena Allah ya emang sebegitu mengasihi kita gitu kan. Jadi tugas kita juga harus saling mengasihi. Gitu guys. Terima kasih. Terima kasih. Kita harus encourage, dikuatkan dulu baru bisa menguatkan. Selanjutnya saya serahkan ke Owen. Owen dan Pak Chandra dipersilakan. Oke, makasih banyak Kristi. Dan selanjutnya saya silahkan kembali kepada Owen. bisa. Oke, baik. Terima kasih buat hambanya, Ibu Pendeta Kristi, yang telah menyampaikan firman Tuhan pada sore menjelang malam hari ini, yang sungguh menguatkan iman setiap kita semuanya ya, bahwa kita diingatkan sekali lagi untuk encourage ya, untuk dikuatkan, untuk menguatkan orang lain dimanapun kita berada. Dan tadi aku juga udah lumayan ya banyak banget nyatat firman Tuhan dari yang Kristi berikan juga, itu benar-benar menegur banget gitu loh, dan diingatkan kepada kita semua dimanapun kita berada tetap menjadi berkat untuk menguatkan satu sama lain, seperti dimana kita udah dikuatin nih waktunya sekarang kita kita menguatkan orang lain. Contohnya aku dikuatin Abed menguatkan yang lain juga, dan sampai seterusnya gitu teman-teman. Mungkin ada tambahan dari Kocan, silakan. Oke, makasih ya Owen. Owen gitu ya ngebales ya. Jadi teman-teman ya, tadi sharing firman Tuhannya keren banget ya. Cuman kalau kita lihat bahasanya, kita dikuatkan. Nah, berarti seseorang yang menguatkan kita lebih lemah atau lebih kuat ya? Lemah. Kitanya yang lebih lemah, orang yang nguatinnya lebih apa? Lebih kuat, bener nggak sih? Contoh, misalkan Owen menguatkan aku. Nah, berarti Owen posisinya lebih kuat nih, lagi lebih semangat. Betul nggak Owen? Ya, malam-malam Owen telepon aku, chatting, sharing, pengen kok di mute, misalkan Owen betul. Nah, aku menguatkan Owen gitu kan. Bener kan gitu ya. Nah, yang paling penting buat teman-teman semua, ada satu pribadi yang kuat banget, yang bisa nguatin kita setiap saat, setiap waktu.
satu, namanya Tuhan Yesus. Nah, kalau teman-teman baca ya, di 1 Samuel 30 ayatnya yang ke-6 bagian B, wow, dahsyat banget. Si Daud ini mau dilemparin batu. Si Daud ini tuh bener-bener lagi stres, lagi susah, pengen banget dikuatin. Yang pertama itu, Daud itu menguatkan dirinya dalam Tuhan. Setelah Daud dapat kekuatan dari Tuhan, nah si Daud bisa menguatin teman-temannya. Jadi hari ini teman-teman semua pasti, adik-adik semuanya pasti dikuatin sama Tuhan, sehingga bisa jadi kekuatan buat teman-teman yang lainnya. Ya, itu aja dari aku. Terima kasih sekali lagi buat Kristi, Tuhan yang memberkati. Kristinya hilang, baru nongol kembali, kan signalnya tadi kurang bagus ya. Oke, gimana menurut teman-teman nih yang lain nih? Kristinya nongol lagi nih. Owen hilang nih. Owen kemana? Wah, Owennya hilang, Pak. Owen hilang, Kristi. Sorry, kelempar. Kelempar. Jadi lagi buat rangkumannya Kocan. Oh, lagi buat rangkuman ya, teman-teman ya. Jadi gitu, seperti itu. Jadi kalau misalkan, apa tuh namanya itu, kita ini minta sama Tuhan ya, kekuatan kalau teman lagi sedih, temannya lagi bete, temannya lagi pusing, minta Tuhan yang menguatkan kita ya. Setuju nggak teman-teman? Setuju nggak, Wan? Setuju Pak Pendeta. Ya, yang gitu ya. Jadi malam-malam teman-teman Owen tuh suka minta dikuatin. Sekarang Owen nggak bisa mute aku. Aduh, oke deh, itu aja ya. Makasih banyak. God bless. Luar biasa. Keren Kocan. Wan, ternyata Owen hobi malam-malam nih. Dahsyat. Orang malam tidur, si Owen dahsyat. Malam-malam cari kekuatan, cari motivasi. Emang luar biasa. Ya. Wah, hilang Owennya, Wan. Ya, itulah namanya dalam satu kekeluargaan ya, Bet, kita perlu yang namanya saling menguatkan, saling mendukung juga dalam satu keluarga. Jadi benar-benar ada kekuatan yang pasti Tuhan berikan dalam kehidupan kita juga gitu. Dahsyat, Pak Pendeta. Yes, maka. Oke, sebentar. Kita selanjutnya pengumuman ya, Pak? Mau apa? Iya, silakan. Itu jangan lupa, tadi Melvin, teman-teman semua, Nathan udah nungguin videonya, Man. Video. 23 Oktober. Kelihatan nggak ya? Ini dia, mantap. Sudah kelihatan belum, teman-teman? Belum. Sebentar. Sorry, sudah kelihatan. Sudah kelihatan belum? Ya, sudah. Nah, Sudah? Sudah. Oke. Iya. Wah, Bet, ini sih buat penasaran, Bet. Iya, Ini mah buat penasaran, Bet. Nggak dikasih tahu itunya. Jadi minggu depan harus lebih jelas dari sini videonya ya, Bet ya. Betul sekali. Makanya nih teman-teman, kalau mau tahu kelanjutannya jangan lupa minggu depan datang lagi. Setuju ya? Nah, gimana kalau minggu depan sebagian yang tadi janjinya 20 orang, 10 orang, ajakin dong 1-2 orang dulu. Yang nyicil.
Boleh Ya, nggak? nyicil. Nyicil. Bet, Nyicil. gini Bet, kalau boleh, Yo. Bet, kalau boleh, kita penasaran nih Bet, mau lihat istri terkasih dari Waduh. Kocang. Betul nggak Bet? Betul nggak? Betul apa Aduh. betul? Boleh. Aduh, nanti kasih lihat fotonya ya. Ya, teman-teman itu tuh tanda seseorang ada yang dikangenin ya. Kalau udah ngomong gitu ya. Kocang kali, bukan aku kali. Aduh, wow. Tapi Bet, makasih Bet. Tadi videonya keren banget ya. Tapi buat penasaran ya. Kalau itu sih namanya video penasaran namanya itu. Ya, nah Icip-icip dulu, Pak. coba tanya sama Melvin, betul nggak penasaran? Kalau penasaran kasih jempolnya. Nathan, bener nggak Bikin penasaran? penasaran aja. Bikin Tuh, penasaran aja. tuh Melvin juga setuju sama aku. Setuju. Ya, Nathan setuju nggak penasaran tuh? Penasaran nggak nih teman-teman? Ya, setuju Kak. Penasaran? Tuh, tuh, tuh. Mantap, mantap. Mantap ya. Penasaran. Abed nakal ya, Abed nakal banget ya Kristi ya. Aduh, Kita tunggu. tunggu Minggu ya depan. minggu depan ya beneran ya, beneran ya. Minggu depan Aduh, teman-teman. Makanya jangan lupa datang. Ajak jiwa-jiwa ya. Setuju ya teman-teman. One soul asik, for Jesus. asik, Amin. asik, asik, keren tuh. Nathan sudah kasih jempol. Melvin. Oke nih, udah sore nih, udah pada lapar nih, mau pada makan nih. Heeh. Mau apa lagi nih? Mau bagiin apa? Mau bagi ini pengumuman, Wen? Ya, Kocang, boleh ditampilin pengumumannya Kocang? Oh gitu ya. Ditampilin nggak ya? Tampilin dong. Ayo tampilin nggak ya? Open kalau nanyain istri aku, dia lagi kangen sama seseorang. Ini dia. Sebentar ya. Udah kelihatan belum sih? Sudah, Pak. Oke. Udah Kocang. Wow. Owen, Wow. ini pengumumannya pendek amat, bikin penasaran juga. Dasar nih Owen sama Abel. Semuanya bikin penasaran ya, Pak. Iya, kirain pengumumannya ada ini. Temen-temen, Owen ini dari semalam telepon aku tuh. Telepon aku 3-4 kali supaya minta nampilin pengumuman. Pasti tampilin cuman itu doang. Dasar si Owen. Mana ada Kocang mah. Iya deh. Iya deh, makasih banyak nih ya. Senang nih hari ini bisa ketemu sama teman-teman semuanya. Ya, ada Jojo tadi, Jojonya udah hilang ya, sama Angel. Tapi bisa Nathan, minggu depan Nathan mau pakai lampu. Hei, Meltrin, keren banget tadi cerita nasi Padang. Ada apa lagi nih malam ini? Cukup malam ini? Wah, tak terasa nih, Pak. Kita akan berpisah satu dengan yang Sebelum lainnya. bubar kita foto dulu. Oh iya, foto dulu. Wah, foto dulu. Sudah diingatkan. Terima kasih banyak. Fotografer handal kita. Peter. Fotografer. Buka kamera. Yeay. Iya. Kamera. Kita foto bersama ya. Kita foto bersama dulu. Yuk, buka kameranya yuk. Aduh, Melvin, makasih udah diingetin banget. Aduh. Yuk, kita foto bersama. Kita foto bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Teman-teman, sebelum kita menutup ibadah pada sore hari ini, kita akan berdoa syafaat terlebih dahulu yuk. Kita tutup ibadah pada sore hari ini. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu, kami bersyukur buat cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Kristi Bapak. Bapak, biarlah setiap firman Tuhan yang telah sampaikan Bapak, itu boleh menjadi penguatan setiap kami, bahwa hari-hari ini Bapak kami diingatkan bahwa kami telah dikuatkan, dan inilah waktunya kami sebagai generasi Yeremia untuk bergerak Bapak, untuk menguatkan teman-teman kami, menopang satu sama lainnya Bapak. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu dimeteraikan dalam kehidupan kami, dan kami bukan hanya mau mendengar, bukan hanya mau belajar, tapi kami mau benar-benar untuk menjadi pelaku kebenaran firman Bapak. Terima kasih Bapak untuk hamba-Mu Kristi. Yuk teman-teman, kita arahkan tangan kita pada Kristi. Bapak, terima kasih telah mengirimkan hamba-Mu Kristi ke tempat ini Tuhan. Biar Engkau senantiasa memberkati pelayanan, keluarga, pekerjaan apapun yang dia perbuat, semuanya Tuhan yang membuat berhasil. Kesehatan, kekuatan, hikmat daripada Tuhan senantiasa menyertai Kristi dimanapun Kristi berada Bapak. Kekuatan, kesalahan bela senantiasa berada dengan Kristi ya Bapak. Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga boleh terjadi dalam kehidupan Kristi dan lingkungan sekitarnya Bapak. Terima kasih Bapak, biar apapun yang menjadi pergumulan anakmu ini, Engkau yang tahu dan Engkau yang memberikan jalan keluar yang terbaik ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Abed, yang telah membantu kami dalam pujian penyembahan tadi Bapak. Berkati Abed, bila apapun juga yang menjadi pergumulan dia, Tuhan yang tahu, Tuhan yang memberkati Abed senantiasa, keluarga, pelayanan, kesehatan, kekuatan daripada Allah menyertai juga buat Abed ya Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami juga berdoa buat hamba-Mu, buat Papa Rohani, buat kakak rohani kami, Koko kami, Ko Chandra yang telah melayani kami pada sore hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu berlimpah-limpah berkat cinta kasih Tuhan Yesus menyertai Kocan dimanapun dia berada Bapak. Kesehatan, kekuatan, hikmat daripada Tuhan senantiasa menyertai Kocan dimanapun Kocan berada ya Bapak. Untuk Kocan Tuhan, terima kasih buat seorang kakak, terima kasih buat seorang Papa Rohani yang selalu mengencourage kami, menegur kami di setiap acara demi acara. Berkati Kocan berlimpah-limpah ya Bapak, juga dengan Ibu Yen, Engkau yang berkati Bapak. Terima kasih Bapak. Dan kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Bapak, kami tahu Tuhan di mana bangsa Indonesia Tuhan akan berakhir pandemiknya, tapi biarlah Bapak, tugas kami belum selesai untuk tetap menjalankan prokes setiap harinya Bapak. Ingatkan setiap kami Bapak, walaupun kami seringkali suka lupa Tuhan, tegur kami, ingatkan kami untuk selalu menggunakan prokes, taat pada pemerintah-pemerintah kami Bapak. Kami juga berdoa buat para pemerintah kami Tuhan, mulai dari atasan sampai ke bawah. Tuhan senantiasa memberkati hamba-Mu Pak Presiden Jokowi dengan wakilnya Pak Maruf Amin, senantiasa diberikan hikmat kepada Tuhan untuk memimpin bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi Bapak. Berkati para pemerintah Tuhan, tim Satgas COVID Tuhan, dimanapun mereka berada, senantiasa penyertaan Tuhan melingkupi buat setiap mereka Bapak. Kami juga berdoa buat tim para medis Tuhan yang menangani COVID-19, biarlah penyertaan Tuhan darah domba Allah yang kudus menutup bungkus setiap mereka dan keluarga, kesehatan keluarga menyertai setiap mereka dimanapun mereka berada ya Bapak. Terima kasih dan terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat para pemimpin rohani kami, mulai dari Gembala Sedang kami, Opa Niko Nekrohajo. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan di MDPJ tadi pagi. Biarlah Bapak, setiap firman-Mu yang telah disampaikan itu boleh menjadi benih yang tabur dalam hati pikiran kami, sehingga kami mau terus Tuhan belajar untuk menjadi pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu Opa Niko Tuhan, semakin dipakai Tuhan sebagai the messenger of the third Pentecost, untuk memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala TK7, Bapak Dr. Yanto Simko Putra, berkati hamba-Mu Pak Dr. Yanto Tuhan, bersama dengan Ibu Olivia, anak menantu, cucu, semuanya Tuhan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna buat setiap mereka Bapak. Berkati Tuhan para pengerja-pengerja dari GBI PAJ TK7 Bapak, biarlah mereka semua juga ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna ya Bapak. Berkati gedung gereja kami dimanapun gereja kami tersebar ya Bapak. Bila penyertaan Tuhan, malaikat Tuhan menjaga gedung-gedung kami supaya
gedung kami Tuhan nanti boleh dipakai lagi untuk offline ibadah nanti ya, untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, tiba saatnya Tuhan kami akan terus menyelesaikan ibadah kulu kami pada sore hari ini, dan sebelum kami meninggalkan Zoom ini, kami mau menerima berkat daripada hamba-Mu. Silakan Coach Chandra. Bapak, sebelum kami sama-sama semuanya sebagai satu keluarga Cool Faithfulness mengakhiri Tuhan acara Cool pada malam hari ini, hamba-Mu juga berdoa buat Owen. Terima kasih buat pelayanan Owen. Terus Engkau pakai Owen lebih lagi, masa depan Owen penuh dengan pengharapan di dalam Kristus Tuhan. Menjadi anak yang takut akan Engkau, mengasihi sesama, mengasihi orang tua, dan jadi berkat Bapa untuk sesama, menjadi berkat buat Owen sendiri, menjadi berkat buat keluarga Cool Faithfulness ini. Kami juga berdoa secara khusus buat Meltrin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau Meltrin boleh ada di tengah-tengah kami, semua karena kebaikan Tuhan. Hamba-Mu mengucap syukur bahwa walau kami belum pernah bertemu dengan Meltrin yang jauh di Padang, tetapi kami percaya kami disatukan oleh kuasa-Mu, kami disatukan oleh kasih-Mu ya Tuhan. Berkati Meltrin, berkati keluarga, orang tua, seluruhnya dalam perlindungan Bapa di surga, diberikan sukacita, damai, sejahtera. Terima kasih Bapa, berikan kekuatan, kesehatan, penghiburan daripada Engkau. Juga buat Nathan, hamba-Mu berdoa, Tuhan, terima kasih Tuhan. Nathan boleh berada bersama-sama kami. Hamba-Mu berdoa buat Nathan, pengurapan khusus Tuhan curahkan kepada Nathan. Tuhan pakai Nathan pada waktu masih mudanya ini Tuhan, untuk terus on fire di dalam Tuhan. Jadi berkat Bapa untuk sesama, berkat buat orang tua. Terus pakai Nathan Bapa, dan juga Bapa buat seluruh keluarga Nathan dalam perlindungan Bapa di surga. Tuhan, pertemukan kami kembali minggu depan. Kami mau bawa jiwa Tuhan, 1, 2 orang, 3 orang berharga di mata Tuhan. Bapak, kami rindu teman kami, saudara-saudara kami bawa di dalam Cool Faithfulness ini. Kami bersuka cita bersama-sama, kami dikuatkan untuk menguatkan. Bapak, pakai setiap kami untuk jadi alat-Mu, boleh menjangkau jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan Tuhan. Teman-teman semua, yuk kita sekarang angkat tangan kita mau menerima berkat. Yuk sama-sama kita angkat tangan. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus, menyertai kita semua, menyertai seluruh keluarga besar kita, mulai sore hari ini, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yuk semuanya yang percaya, kita sudah menerima berkat dari Tuhan, katakan amin. Amin. Terima kasih, Pak Chan.